penguasaan diri. Ketika saya lagi berdoa, Tuhan ingatkan saya satu firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat yang ke-5a. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. 4 ayat yang ke-5a, saudaraku. 2 Timotius 4 ayat 5a dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bapak Ibu saudaraku, penguasaan diri adalah salah satu daripada buah roh, saudaraku. Ya. Jadi dari 9 buah roh itu yang disampaikan oleh Paulus, saudaraku, kepada jemaat Galatia, di Galatia 22 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan Allah menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya, saudaraku, memiliki, saudaraku, buah roh. Yaitu salah satunya yaitu penguasaan diri, Bapak Ibu saudaraku. Dan Bapak Ibu saudaraku, buah roh ini yang Tuhan kehendaki harus nyata dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu saudaraku. Penguasaan diri ini merupakan sebuah karakter yang sangat diperlukan oleh setiap orang, saudaraku, di dalam kehidupan ini. Tanpa penguasaan diri, saudaraku, akhirnya banyak sikap, saudaraku, dan tindakan kita ini, saudaraku, menjadi tidak terkontrol. Sehingga akan mengakibatkan banyak sekali kerugian, bahkan, saudaraku, membawa dampak yang negatif buat sekeliling kita, bahkan bisa membuat kita mengalami namanya kegagalan. Karena kita tidak bisa menguasai diri. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu saudaraku, kalau kita memiliki penguasaan diri, akan membuat kita ini bisa berpikiran jernih. Akan membuat, saudaraku, sikap kita ini, saudaraku, bisa lebih tenang. Sehingga, saudaraku, kita bisa bertindak dengan hati-hati. Gak sembarangan kita lakukan. Maka itu Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dengan jelas firman Tuhan ini berkata, kalau orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, Bapak Ibu saudaraku, maka saudaraku, orang itu akan mengalami kehancuran. Karena dikatakan, saudaraku, sebuah kota itu, saudaraku, kalau temboknya, saudaraku, tidak kuat, rapuh, akhirnya mudah dihancurkan. Mudah, saudaraku, kota itu direbut. Maka itu firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita nggak ada penguasaan diri, maka kita mudah untuk dihancurkan. Saudara. Pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan masa depan kita. Bahkan, saudaraku, bisa juga kesehatan kita. Karena kita tidak bisa menguasai diri kita, Bapak Ibu saudaraku. Jadi penguasaan diri itu juga berarti, saudaraku, yaitu kita bisa mengendalikan emosi kita ini, saudaraku. Termasuk, saudaraku, kemampuan untuk tidak merespon secara berlebihan untuk situasi yang barangkali nggak baik. Barangkali, saudaraku, ada situasi yang buruk barangkali terjadi. Atau hal itu yang bisa menyulut emosi kita. Tapi Tuhan mau kita memiliki penguasaan diri. Supaya apa, saudaraku, kita bisa mengendalikan emosi ini loh, saudaraku. Ya kan? Terhadap situasi-situasi emosional yang melainkan, saudaraku, bisa mempertimbangkan, saudaraku, tindakan dan reaksi kita dengan lebih bijaksana kalau kita bisa menguasai diri. Maka itu, Bapak Ibu saudaraku, penguasaan diri itu bisa membantu, saudaraku, orang percaya untuk menjaga, saudara, hidupnya tetap tenang. Dan dia akan boleh merasakan kasih, saudara, dalam menghadapi konflik, kekecewaan dan amarah. Maka itu firman Tuhan Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku, keadaan perasaan emosional gini nih, kita ini, saudara, kalau tidak bisa dikuasai, maka muncul amarah yang berlebihan. Dan tanpa kita menyadari bahwa amarah itu merusak hidup kita. Merusak pribadi kita, saudara. Menghancurkan pribadi kita. Dan sebenarnya amarah yang berlebihan itu membuat kita semakin rendah, saudaraku.
Bahkan amarah yang berlebihan itu bisa saudaraku menyakitkan saudaraku, melukai banyak orang di sekeliling kita. Dan membuat orang itu saudaraku, akhirnya saudaraku mengalami banyak kekecewaan dan kepahitan. Karena amarah kita yang berlebihan. Sekalipun saudaraku kita merasa kita benar, tetapi kita harus bisa mengontrol emosi kita, amarah kita. Saya diberkati oleh perkataan Paus saudaraku Fransiskus yang berkata demikian. Menangis lebih baik daripada marah. Karena marah itu akan menyakiti orang lain. Sementara air mata dia menembus jiwa dan membersihkan hati. Ketika kita marah saudaraku, biarlah kita bisa mengontrol diri kita, dikatakan lebih baik menangis. Maka itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kita yang bertindak, bukan kita yang saudaraku yang membalas. Atau yang kita mau membela diri dengan perkataan kita, sikap kita yang menyakitin banyak orang. Kita harus bisa mengontrol diri kita, biarlah kita hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Amin. Maka saudaraku, air mata kita ini saudaraku, dikatakan menembus jiwa kita, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Karena kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Akhirnya hati kita jadi benar. Hati kita jadi bersih. Amin. Itu yang seringkali kita nggak menyadari, saudaraku. Kita berpikir, saudaraku, amarah itu, saudaraku, bisa, saudaraku, melegakan kita. Kita melampiaskan. Tapi kita tidak sadari, itu sedang menghancurkan hidupmu, hatimu. Maka itu kau sedang sebenarnya, saudaraku, engkau melukai hati Tuhan. Karena banyak orang di sekitar yang terluka. Dengan sikapmu yang tidak terkontrol, perkataanmu yang menyakitkan. Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar dari banyak hal dari kata-kata yang Pastor Fransiskus ini katakan, bahkan juga firman Tuhan yang saya baca. Saya belajar sampai hari ini untuk bisa mengendalikan emosi saya. Kadang-kadang ada hal situasi atau konflik saudaraku, emosional yang barangkali saudaraku saya hadapi. Itu bisa memicu amarah saya, emosi saya, bahkan perkataan saya, sikap hidup saya. Barangkali saya merasa saya menang nih. Saya bisa mengalahkan orang-orang itu. Saya bisa membalas, mencaci maki. Bahkan perkataan saya bisa merendahkan orang itu. Tapi saya mau katakan, sebenarnya saya sedang merusak citra diri saya sebagai anak Allah. Saya pikir saya hebat, saya bisa menang. Tapi saya sedang merusak citra hidup saya dan merusak citra Allah. Di mana Allah, saudaraku, yang menciptakan saya segambar dengan gambarnya. Bapak Ibu saudaraku, banyak orang Kristen gak menyadari bahwa amarah yang berlebihan itu, sikap, tingkah laku, tindakan kita. Akibat amarah itu yang kita lakukan. Banyak orang marah sampai akhirnya katakan, udah Tuhan gak Tuhan-Tuhanan deh. Aku mau berhenti dari pelayanan. Aku mau tinggalkan semuanya. Aku ingin bebas. Saudara pikir itu menyelesaikan masalahmu. Saya mau katakan iblis akan bawa engkau semakin jauh dari Tuhan. Membuat engkau semakin terpuruk. Membuat engkau semakin hancur. Iblis tanpa kau sadari sedang merendahkan engkau dengan sikapmu. Tanpa engkau sadari engkau mulai kehilangan percaya diri. Dan akhirnya sudah kau kehilangan damai, sukacita, ketenangan. Saya mau katakan banyak hal yang kita alami. Kalau kita nggak bisa sudah mengendalikan diri kita. Maka itu Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Ketika engkau marah saudaraku dengan berlebihan. Engkau sedang menyatakan kebodohanmu, saudaraku. Bukan menjadikan kau orang hebat, tapi orang yang bodoh, saudaraku. Engkau sedang direndahkan, saudara. Akibat amarahmu. Dan orang tidak akan respect dengan saudara. Saya mau katakan,
Tapi kesabaran, penguasaan diri itu membuat sebenarnya saudaraku, bukankah engkau merasa engkau akan direndahkan, engkau enggak ada wibawa, enggak. Tuhan sedang angkat engkau. Tuhan akan mempermuliakan engkau. Karena hanya Tuhan yang akan membela engkau. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk mengontrol saudaraku, menguasai dirimu. Bahkan Amsal 15 ayat pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk memperkatakan sesuatu yang baik. Amin. Bukan perkataan yang pedas yang bisa membangkitkan amarah. Sebenarnya pertengkaran tidak akan terjadi kalau kita bisa menguasai diri kita. Amin. Mengendalikan diri kita. Menjaga perkataan kita ini, saudaraku. Barangkali kita nggak suka dengan sikap dia, tapi tidak perlu saudaraku katakan, memang kamu itu orang yang paling nggak suka. Goblok, bodoh. Kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang melukai, yang menyakitkan. Dan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, perkataan itu, saya katakan itu akan tanpa kau sadari. Perkataan itu sebenarnya sedang merendahkan engkau. Akan saudaraku menghilangkan wibawamu. Amin. Bahkan di tengah keluargamu, di tengah tempat usahamu, barangkali di tengah pelayananmu, bahkan di tengah pergaulanmu. Saudaraku, engkau sedang saudaraku menghancurkan saudaraku wibawamu. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk berkata-kata dengan lemah lembut. Itu bisa barang sesuatu yang memicu. Tapi kita harus belajar untuk bisa mengendalikan diri kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, berhati-hatilah dalam mengucapkan perkataan. Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita akan marah. Yang keluar dalam perkataan-perkataan yang kasar, yang merendahkan saudaraku, mempermalukan orang lain, menyakiti orang lain. Bahkan saudaraku, dan itu dampaknya saudaraku kepada orang lain itu, saudaraku sangat negatif. Bahkan itu akan menyimpan dendam saudaraku dalam diri orang itu. Saya mau katakan hari ini, jangan merasa diri kita hebat, kita ada di atas. Kita bisa merendahkan orang lain. Tapi saudara gak akan pernah tahu. Suatu saat orang yang saudara hina, orang rendahkan, Tuhan bisa angkat lebih tinggi daripada saudara. Amin. Belajarlah saudaraku untuk menghargai orang lain. Belajarlah untuk punya sikap saudaraku. Untuk bisa mengendalikan diri kita. Saya mau katakan hari ini saudaraku, penguasaan diri itu saudaraku. Maka itu penting sekali saudaraku. Ketika kau bisa menguasai diri. Engkau bisa mengendalikan dirimu. Itu akan menyembuhkan luka hatimu. Amin. Itu bisa menyembuhkan luka hatimu. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Barangkali dalam hidup ini kita bisa disakiti, saudaraku. Kita disakiti oleh pasangan kita. Kita disakiti anak-anak barangkali dengan orang tua kita. Orang tua bisa disakiti dengan anak-anak. Dalam perkataan, sikap. Atau kita sebagai pemimpin kadang-kadang barangkali kita dikhianati oleh orang-orang. Yang kita pikir, wah mereka sudah kita jadiin karyawan, gak taunya mereka saudaraku mengkhianati. Mereka melakukan hal yang buruk buat perusahaan. Barangkali kita punya teman, partner, bisnis, tiba-tiba menipu kita, mengkhianati kita. Itu barangkali bisa melukai hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika kita bisa mengontrol diri kita, kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa sabar. Ketika kita gak mampu, kita sujud, kita nangis sama Tuhan. Air mata kita pun, saudaraku, barangkali kita gak bisa mengucapkan apapun. Tapi Tuhan mengerti setiap tetesan air mata. Ada lagu yang katakan bahwa Tuhan mengerti bahasa setiap tetesan air mata. Jadi saya mau katakan hari ini,
Tuhan tahu, saudaraku, apa yang menjadi kesedihanmu, kekecewaanmu, kepahitanmu. Hari ini belajarlah untuk mengontrol diri, Bapak Ibu saudaraku. Amin. Belajarlah untuk sabar. Karena sabar itu, saudaraku, itu akan mendatangkan berkat luar biasa daripada Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan mengirimkan berkatnya dengan caranya yang ajaib. Karena orang akan melihat sebuah perbedaan orang yang benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan. Dan yang mau hidup berjalan dengan firman-Nya. Maka hidupnya akan, saudaraku, akan muncul buah roh itu. Yang salah satunya, saudaraku, adalah penguasaan diri. Sebenarnya ini dasar dari semua buah-buah roh yang ada dari kesembilan ini. Ini dasarnya, saudaraku. Saudara gak bisa mengasihi kalau saudaraku gak bisa memiliki penguasaan diri. Betul? Yang adanya kebencian demi kebencian dalam kehidupan Bapak Ibu saudaraku. Dalam hidup saya, saudaraku, banyak orang melukai saya. Merendahkan saya, meremehkan saya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu saudaraku, mereka katakan hal-hal yang negatif. Melukai hati saya, meremehkan saya, merendahkan saya. Mengeluarkan kata-kata, saudaraku, yang melukai hati saya. Ada alasan untuk saya marah. Ada alasan, saudaraku, untuk saya membalas. Saya pernah, saudaraku, di sebuah forum saya dikata-katain, direndahkan. Saya dianggap orang yang gagal. Karena gereja yang saya gembalakan tutup. Saya jadi bahan tertawaan, ejekan. Saya gak punya kekuatan, saudaraku, untuk membalas. Karena memang buktinya saya sedang mengalami keterpurukan. Kadang-kadang, saudaraku, ada orang yang menyakiti saya, merendahkan saya. Ketika saya mulai bangkit, saya ditekan lagi. Ada alasan untuk saya marah dan saya bersikap dan saya berkata, udah Tuhan, saya berhenti ikut Tuhan. Cukup Tuhan, aku melayani Tuhan. Cukup Tuhan, terlalu banyak aku mengalami kekecewaan. Bahkan yang menyakitkan hati saya adalah orang-orang saudaraku yang kita sebut orang percaya juga. Mereka juga terlibat dalam pelayanan, melayani Tuhan. Tapi saya direndahkan, diremehkan. Mereka merendahkan saya. Saudaraku, kadang-kadang Bapak Ibu saudaraku, masalah pribadi saya, keluarga saya, posisi saya dalam keluarga saya. Kadang-kadang saya direndahkan oleh orang-orang, saudara. Tapi buat saya nggak peduli, Bapak Ibu saudaraku. Saya belajar untuk mengendalikan diri, memang nggak mudah. Tapi saya mau belajar, saudaraku, hanya cuma datang sama Tuhan. Saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya cuma nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku gak mampu, aku gak sanggup. Aku tahu aku gak bisa bela Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau pembelaku. Engkau penolongku yang sanggup Tuhan, mengangkat aku, memulihkan keadaan hidupku. Saya cuma lakukan itu aja Bapak. Saya gak bisa lakukan apapun. Saya cuma angkat tangan, saya bilang, Tuhan, aku berserah penuh sama Tuhan. Aku tahu Engkau kekuatanku, perlindunganku. Saya tahu ketika saya marah, saya membalas, pasti hidup saya akan hancur. Dan dampaknya, saudaraku, banyak. Dampaknya ke keluarga saya, bahkan dampaknya kepada kesehatan saya. Biasanya orang kalau marah, tekan tensinya akan tinggi. Kalau hatinya, saudaraku, gak beres, gak ada ketenangan, akhirnya, saudaraku, itu membuat dampak yang buruk juga atas kesehatan kita. Saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti dari semua kekecewaan. Ajar aku untuk bisa mengendalikan diri. Akhirnya saya belajar tahap demi tahap. Ketika orang mulai mencaci maki, marah sama saya belajar untuk menahan diri, saya gak marah. Saya belajar untuk menahan diri, untuk gak meresponi, saudaraku. Saya cuma belajar untuk dengar aja. Tapi hati saya cuma bilang, Tuhan,
Engkau pembelaku. Hati saya cuma bilang, Tuhan Engkau penolongku. Aku percaya Tuhan, Engkau akan buktikan pertolongan-Mu buat aku. Itu aja yang saya ucapkan, hati saya hancur nangis. Tapi saya cuma ngomong, Tuhan saya kekuatan. Karena bukan saya yang akan bertindak, tapi Tuhan yang akan bertindak. Dan saya rasakan Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya dengan caranya Tuhan saya lihat banyak hal pembelaan Tuhan. Kenapa? Kalau saya kepahitan, saya kecewa Saudaraku, saya sedang menghentikan berkat Tuhan atas hidup saya. Saya sedang menutup pintu berkat daripada Tuhan turun atas saya. Karena kepahitan, kekecewaan, karena itu akan mengambilkan dosa dalam diri saya. Saya bilang saya enggak mau Tuhan. Saya mau belajar untuk tetap Saudaraku sabar. Saya lepaskan pengampunan kasih. Dan saya bilang biar waktunya Tuhan bukan waktuku. Dan akhirnya saya lihat bagaimana Tuhan membela. Tuhan mengangkat, Tuhan mencukupkan, memberkati. Hari ini saya belajar sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Masih terus belajar. Saya enggak sempurna, saya terus masih belajar untuk mengendalikan diri. Karena saya enggak mau kehilangan berkat Tuhan. Saya enggak mau kehilangan perlindungan Tuhan. Saya enggak mau kehilangan kasih-Nya Tuhan dalam hidup saya. Maka itu saya bilang, biar Tuhan yang membalas. Biar Tuhan yang bertindak. Biar Tuhan yang menyadarkan orang itu. Biar Tuhan yang membuat orang itu bertobat. Aku percaya bukan aku yang mempermalukan mereka. Tapi aku percaya Tuhan sendiri, amin. Hari ini barangkali dia mempermalukan, merendahkan saya. Tapi saya tahu ketika dia mengatakan itu semuanya, berarti ada waktunya paling tepat. Tuhan mengangkat kita, meninggikan kita, memuliakan kita. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini belajar kuasai dirimu. Kendalikan dirimu kalau engkau ingin melihat berkat Tuhan Saudaraku turun atasmu. Bahkan penguasaan diri itu Saudaraku bisa membantu seseorang untuk bisa menahan godaan atau keinginan duniawi yang mungkin membawa mereka ke arah yang salah. Hari ini begitu banyak godaan Bapak Ibu Saudaraku. Banyak keinginan duniawi Saudaraku. Kalau Saudara lihat tawaran-tawaran Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu Saudara lihat di TikTok, Instagram, di YouTube banyak orang Saudaraku. Menggoda kita dengan namanya kehidupan dan kemewahan. Sepertinya nyaman, semuanya enak. Itu barangkali bisa membuat kita akhirnya kita mau ke arah yang situ, saudaraku. Kita nggak bisa mengendalikan diri untuk menunggu waktunya Tuhan untuk memberkati kita. Kita ingin cepat seperti itu. Apalagi banyak kita lihat kan godaan-godaan saudaraku yang menawarkan bagaimana cepat untuk instan menjadi kaya. Jadi sukses, saya katakan tidak ada saudaraku. Mendapatkan kekayaan, kesuksesan dengan instan. Semua lewat proses dan waktu. Amin. Tipuan yang ada Bapak. Godaan sekarang lihat. Di TikTok, dimanapun saudaraku. Kita lihat godaan-godaan saudaraku. Para wanita-wanita saudaraku. Wah, yang menggoda kita dengan segala macam banyak hal. Godaan-godaan yang wanita pun banyak digoda dengan banyak pria. Saya mau katakan hari ini, banyak orang gak tahan, gak siap saudaraku. Dia pikir saudaraku pelarian dia untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan berbuat zina, berselingkuh. Itu bisa membuat dia bahagia. Tidak akan pernah ada itu saudaraku. Kebahagiaan kita seringkali kemarin saya katakan. Ketika engkau memutuskan untuk berbahagia dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Engkau bisa bahagia. Amin. Kebahagiaan itu daripada Tuhan. Dan engkau melakukan itu firman, engkau bisa bahagia. Engkau akan alami ketenangan. Banyak saya lihat, saya ketemu teman-teman saya yang hidup dengan semua itu. Mereka enggak pernah bahagia. Mereka susah, semakin hari hidupnya semakin hancur. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Lihat, kalau kita lebih mengasihi dunia,
Kasih Tuhan tuh nggak ada dalam diri kita. Barangkali saudara pikir, oh aku masih punya kok semua kekayaan, aku masih hebat kok. Aku masih sehat. Aku bisa melakukan semua keinginan saya, keinginan dosa. Seperti saya katakan minggu lalu, saudara sedang berjalan dengan seperti mobil yang isinya hanya, saudaraku, bahan bakarnya itu yang ada di tangki saudara. Saudara nggak bisa nambah lagi. Karena saudara sedang menutup, saudaraku, jalur untuk saudara isi bahan bakar. Tidak ada lagi tempat untuk isi bahan bakar. Jadi saudara memang masih berjalan, wah hebat nih semuanya. Lama-lama berkurang, lama-lama habis. Ketika mulai berhenti mobil itu, sudah nggak bisa dipakai, baru saudara sadar. Kadang-kadang sudah terlambat. Apa Tuhan nggak mengampuni? Tuhan mengampuni, mengasihi. Tapi saudara kehilangan waktu. Amin. Untuk Tuhan mengembalikan semua itu kembali lagi. Ada proses kepercayaan daripada Tuhan. Apa kau mampu untuk menerima kepercayaan lebih lagi? Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan kalau kau mengasihi dunia maka kasih Bapa tidak akan ada dalam dia. Maka itu sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bukanlah saudaraku berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jadi dengan jelas Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Yohanes mengingatkan kita akan waspada terhadap saudara keinginan duniawi ini. Karena itu tidak berasal daripada Allah. Amin. Keinginan duniawi bisa berupa keinginan mata, saudaraku, keserakahan, keinginan kita untuk lebih dan lebih lagi. Keinginan daging, saudaraku, hawa nafsu kita ini, saudaraku. Bahkan juga ada saudara, keangkuhan hidup kita, kesombongan kita. Kalau kita nggak bisa menguasai, maka ini saudaraku akan menguasai hidup kita. Membawa kita dalam kehancuran. Marilah saudaraku kita melatih diri kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bagaimana supaya kita ini bisa menguasai diri kita Bapak Ibu Saudaraku? Maka itu Bapak Ibu Saudara yang pertama saudaraku, engkau harus saudaraku benar-benar memiliki sekali lagi hubungan yang erat dengan Tuhan. Milikilah kehidupan doa. Doa itu ada sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kau lebih banyak berdoa, Tuhan akan berbicara mengingatkan engkau. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berdoa, engkau akan dapetin kekuatan yang baru daripada Tuhan. Karena doa itu adalah sebuah nafas kehidupan orang percaya. Rohani kita, saudaraku, akan selalu dihidupkan. Rohani kita akan dikuatkan. Terhadap godaan apapun, saudaraku, kita bisa berkata tidak. Kita tetap bisa, saudaraku, mengendalikan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu, milikilah sebuah kehidupan doa setiap hari. Itu akan menjaga engkau dari semua keinginan dosa. Bisa membuat saudara bisa mengendalikan emosi saudara. Karena engkau sudah punya kebiasaan untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Dengan otomatis ketika kau datang, engkau datang sama Tuhan. Ketika ada satu hal yang harus kau putuskan, saudara datang kepada Tuhan. Ketika engkau sedang mulai mau marah, saudara datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya, beri saya kekuatan, kesabaran. Saya mau katakan Roh Kudus akan menolong saudara. Kenapa saudara lakukan itu berlebihan, amarah, berlebihan melakukan semua itu? Karena saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, belajar memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, renungkanlah firman itu. Karena firman Tuhan itu saudaraku adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Itu akan selalu mengingatkan kita, membuat iman kita jadi kuat. Bisa membuat kita bisa mengendalikan diri. Karena firman itu Tuhan itu akan terus saudaraku menggaung-gaung, terus akan berbicara kepada kita. Ketika kita di tengah sebuah konflik emosi yang luar biasa. Saya tahu firman itu mengingatkan sabar. Sabar, firman yang berkata sabar. Kuasai dirimu. Firman Tuhan akan terus berbicara. Karena firman yang kita dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara yang percaya katakan amin. Ketika kau baca banyak firman saudaraku akan dikuatkan. Kau akan diteguhkan, kau bisa mengendalikan, menguasai dirimu. Juga Bapak Ibu Saudaraku,
Maka selanjutnya, supaya engkau bisa menguasai diri. Saudaraku, engkau harus ada dalam sebuah komunitas gereja. Amin. Itu sangat memainkan peran yang penting dalam kehidupan saudara. Karena saudaraku, ketika engkau ada dalam sebuah komunitas gereja, saudaraku, dengan orang-orang yang percaya, saudaraku, aku akan dapatkan dukungan. Aku akan, saudaraku, mendapatkan, saudaraku, pertolongan, saudaraku. Bahkan kau akan dapat nasihat. Jadi engkau tidak berjalan atau saudara menghadapi semua itu sendiri. Tapi ada orang-orang yang berikan kau nasihat, jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Gak berkenan sama Tuhan. Ada banyak nasihat, banyak orang akan mengingatkan saudara. Bahkan akan membimbing saudara. Semakin saudara bertumbuh. Ketika engkau gak kuat menghadapi, ada orang-orang yang akan berdoa dengan engkau. Amin. Di situ engkau akan kuat. Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau ada bersama kami di gereja ini, engkau gak sendirian. Menghadapi situasi apapun, godaan apapun, masalah apapun, ada kami yang akan selalu ada buat saudara. Minggu lalu Bapak Ibu Saudaraku, ada pertemuan di tempat ini. Pertemuan jemaat Tuhan yang ingin tertanam di gereja ini. Dan ingin menjadi bagian dari keluarga Reward. Kemarin ada 20 orang, ada keluarga-keluarga yang bersama-sama sudah ambil keputusan untuk tertanam bersama-sama kami. Bertumbuh bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan kepada mereka, ketika mereka ada bersama kami, saudara bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah saudara, apa yang menjadi beban saudara, dan kami akan berdoa. Dan ketika saudara di dalam sebuah keluarga, saudara gak akan sendirian. Ada kami akan selalu berdoa buat saudara. Dan saya percaya ketika kau dalam keluarga Allah, engkau akan menghadapi semuanya bersama Tuhan. Dan kau akan lihat kemenangan demi kemenangan. Imanmu bertumbuh, keluargamu dalam perlindungan Tuhan. Karena banyak orang yang bersama-sama berdoa buat saudara. Melindungi, menyertai engkau. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk menguasai diri. Kendalikan dirimu. Kalau engkau ingin lihat berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Belajar menguasai diri dari semua saudaraku. Semua saudaraku, godaan, emosi, amarah, dan segala macam hal. Maka yang terakhir sebulan ini saya mencoba katakan. Hanya dimulai saudaraku, hanya dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Renungkan firman dan hiduplah bersama-sama dalam sebuah komunitas gereja. Yang ada di saat ini bersama saudara di Reward ini. Jadi kadang kita ini perlu belajar dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudara. Saya ini belajar dari perkara yang kecil Tuhan ajarkan. Dari hal yang paling kecil yang Tuhan ajar hari-hari ini berapa waktu. Itu saya bisa mengendalikan emosi saya. Untuk menahan diri dari semua godaan. Dari yang Tuhan ingetin saya. Belajar untuk menguasai diri dari semua keinginanmu. Yaitu Tuhan merubah pola hidup saya, pola makan saya. Tuhan ajar saya untuk bisa menguasai. Dulu kok saya makan itu seenaknya apa aja saya sikat. Saya percaya dalam nama Yesus. Tuhan memberkati makan ini. Membuat tubuh saya itu sehat. Tapi itu sebuah kebodohan saudaraku. Kita mempermainkan nama Tuhan hanya demi kerakusan kita. Ketika kita sakit bilang, Tuhan di manakah engkau? Kenapa kau biarkan aku sakit? Tuhan akan berbicara, hei rakus bertobat. Itu aja jawabannya. Betul kan? Kadang-kadang kita ini rakus, sikat. Gak apa-apa saudaraku, makan secukupnya. Ketika saya cek gula darah saya tinggi banget. Saya ketemu dokter cuma bilang begini. Satu Pak, rubah pola hidupmu, pola makanmu. Saya rubah saudaraku. Saya gak perlu obat diet. Tapi saya mulai rubah pola makan saya. Memang gak nyaman. Tapi gak taunya dampaknya bukan hanya buat kesehatan. Buat emosi saya juga luar biasa. Saya belajar untuk saya gak makan nasi, gak makan tepung, gak makan. Saya cuma makan sayur, ikan atau daging ayam.
Saya cuma nahan itu. Pertama susah sekali, saudara. Apalagi di gereja ini banyak tawan selesai ibadah pastor. Ada daging, ada bakmi, ada babi, ada segala macam. Waduh, benar. Sebagai gembala pendeta banyak sekali resepsi ucapan syukur di sini, ucapan syukur di sini. Saudaraku, saya belajar, saya bilang maaf, saya nggak makan ya. Saya cuma makan dikit aja, saya makan ini, sayur ini. Ya maaf, saya lagi belajar untuk diet karena saya dalam keadaan kurang bagus gula darah saya. Akhirnya mulai jemaat ngerti Bapak Ibu. Tapi ada juga masih udah tahu tapi masih menggoda. Saudara. Barangkali dia lupa saudara. Kalau gembala yang gak bisa ditawarin yang enak-enak saudara. Tapi saya belajar untuk nolak. Tapi Bapak Ibu saudaraku luar biasa. Saya dulu gemuknya luar biasa. Kemudian saya tanpa sadari Bapak. Bapak Ibu saudaraku, berat badan saya itu 115. Sekarang turun hari ini saya timbang 103. Saudaraku. Lihat Tuhan luar biasa, amin. Gula darah saya mulai normal, mulai menjadi lebih baik lah maksud saya. Tekanan darah saya mulai lebih baik. Tetapi yang saya lebih lagi, saya bisa mengontrol emosi saya. Saya bisa mengontrol diri dari saya dari semua godaan, hal yang kecil. Jadi kalau godaan-godaan yang besar mulai datang, saya juga sudah bisa menguasai dari hal yang kecil ini. Saya belajar untuk berkata tidak. Saya lebih memilih menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini saya belajar. Saya terus masih belajar untuk menguasai diri saya. Emosi saya masih. Kadang-kadang rasa muncul semarah. Tapi saya belajar untuk kendalikan. Ada rasa yang ingin ada godaan. Untuk saya barangkali lakukan, saya belajar untuk mengendalikan. Saya tahu saya belum sempurna. Tapi yuk kita bersama-sama saudaraku. Kita menjalankan firman Tuhan. Kita menjadi lebih baik hidup kita. Menjadi semakin sempurna. Akhirnya Tuhan dimuliakan. Amin. Dan kita terima berkat Tuhan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku.